Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Februari 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, di KI Kecil Barat, logistik pemilu 2024 diangkut pakai perahu ke kapal motor baru didistribusikan. Surut air laut sempat menghambat distribusi logistik pemilu 2024 di sejumlah desa Maluku Tenggara. Seperti yang terjadi di Desa Ohoira, Kecamatan Kei Kecil Barat atau KKB, Senin 12 Februari 2024. Lantaran air laut surut, kapal motor tidak dapat bersandar di dermaga ibu kota kecamatan itu. Akibatnya proses pengangkutan logistik sempat tertunda beberapa jam dari jadwal menunggu air pasang. Kurang lebih 5 jam menunggu, air juga belum sepenuhnya pasang. Alhasil logistik dipindahkan dari dermaga ke kapal motor menggunakan perahu dengan jarak hampir 300 meter. Pantauan tribunambon.com, perahu berukuran kecil sehingga hanya mampu memuat 4 kotak suara, sementara jumlah kotak suara mencapai 35 buah. Proses pemindahan sendiri dilakukan oleh 8 anggota PPK dibantu warga setempat. Ketua Panwascam KKB Johannes Ngame menjelaskan, logistik pemilu akan didistribusikan ke 3 pulau di Kecamatan Kei Kecil Barat, yakni Warbal, Ur Pulau, dan Tanimbar Kei. Lanjutnya, selain kendala air surut, distribusi ke pulau terluar selalu dihadapkan dengan kondisi alam yang selalu berubah. Diketahui dari 35 kotak suara tersebut, 15 kotak untuk Desa Warbal, 10 kotak Up Pulau, dan 10 kotak ke Tanimbar Kei. Sementara untuk jumlah TPS sendiri di Warbal terdapat 3 TPS, Ur Pulau 2 TPS, sedang Tanimbar Kei 2 TPS. Deklarasi Pemilu 2024 di Ambon, Majelis Latupati ajak jadikan pemilu berkebudayaan. Sejumlah komponen di Maluku mendeklarasi Pemilu 2024 yang luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, dan berkebudayaan di Tribun Lapangan Merdeka Ambon Sabtu 10 Februari 2024. Deklarasi tersebut melibatkan Majelis Latupati Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon, KPU, dan Bawaslu Kota Ambon, Lembaga Penegak Hukum TNI Polri, Kejaksaan Negeri, organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, serta segenap warga negeri adat se-Kota Ambon. Ketua Majelis Latupati Ambon, Reza Faldo Mas Paitela mengatakan, Majelis Latupati ingin mengajak agar Maluku menjadi contoh bagaimana pemilu yang berkebudayaan. Tak hanya luber dan jurdil yang selama ini digaungkan, mengingat Maluku terdiri dari negeri-negeri adat yang terus menjaga nilai-nilai istiadat. Ia mengatakan saat ini situasi politik di Indonesia tidak stabil dengan adanya isu-isu yang dibangun seperti ketidakadilan, otoriter, dan lainnya. Lanjutnya, dengan pemilu yang luber, jurdil, dan berkebudayaan, mampu mengembalikan pesta demokrasi yang lebih baik. Tentunya menghasilkan pemimpin yang baik.
Diketahui sebelum deklarasi dilakukan, sosialisasi dan dialog pemilu 2024 yang luber, jurdil dan berkebudayaan oleh Ketua KPU Maluku, Ketua Bawaslu Maluku dan Kapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kepada seluruh anggota pemerintah negeri adat, masyarakat adat yang ada, mari mungkin sebelum kita memulai pesta demokrasi tanggal 14 Februari nanti, praktek daripada penerapan berkebudayaan tadi dalam kita pesta demokrasi bisa dengan malam hari ini bagaimana unsur tiga tunggu di dalam negeri-negeri adat yang ada, baik itu pendidik, rohaniwan, pemimpin negeri, raja-raja yang ada, bersama dengan seluruh tua-tua adat dan lembaga adat, berkumpul bersama dengan seluruh masyarakat, berkumpul dengan para caleg yang akan berkontestan tanggal 14 ini. Kita masuk masjid bersama-sama, kita masuk gereja bersama-sama, kita bergumul bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, dan kita tekadkan itu bagaimana kita mau luber, jurdil, beradab bagi proses pesta demokrasi. Terakhir, sesedikit mungkin unsur paksaan. Masih tentang berita kepemiluan, Tribuners masa tenang pemilu 2024, seluruh APK di Malteng dicopot. Masuk masa tenang pencoblosan dan penghitungan surat suara pemilihan umum atau pemilu 2024, seluruh alat peraga kampanye atau APK ditertibkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Maluku Tengah di Masohi Minggu 11 Februari 2024. Ketua Bawaslu Maluku Tengah Laam Suri mengatakan penertiban dilakukan setelah sebelumnya Bawaslu menyurati seluruh parpol dan peserta pemilu untuk menurunkan sendiri APK atau baliho caleg dan parpol yang dipajang di sudut kota maupun depan rumah warga. Namun sampai dengan 11 Februari masih ada baliho caleg yang belum diturunkan, sehingga Bawaslu mengambil langkah penertiban sendiri. Lanjut, pada langkah penertiban itu, Bawaslu melibatkan sejumlah unsur terkait antara lain kepolisian, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Infocom Maluku Tengah. Sementara untuk pemantauan hingga langkah penertiban APK di tingkat kecamatan dan desa akan dilakukan oleh Panwascam. Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, 2 hari jelang pemilu 2024, ratusan warga Malteng padati kantor Dinas Dukcapil. Ratusan warga padati kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Maluku Tengah, Senin 12 Februari 2024. Pantauan Tribunambon.com di lokasi, tampak warga yang didominasi pemilih pemula itu mengantri di depan kantor Disdukcapil sejak pukul 8 pagi. Warga lainnya Andreas, 17 tahun, warga Kampung Baru, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai ini, mengaku sudah mengantri giliran sejak pukul 9 pagi. Andre menjelaskan dirinya mengurus KTP agar bisa menggunakan hak suaranya di pemilu nanti. Diketahui proses pemungutan suara pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Animo masyarakat Maluku Tengah untuk mengurus KTP elektronik disebut meningkat sejak sepekan terakhir.
Wahyu, salah satu operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Maluku Tengah Malteng, mengaku sepekan menjelang tanggal pencoblosan, animo warga terus meningkat dari biasanya. Jika biasanya operator mencetak 300 sampai 400 keping KTP, kini meningkat hingga lebih dari 1.000 keping. Dijelaskan lagi, rata-rata mereka yang datang untuk melakukan perekaman baik di kantor Capil maupun di tingkat kecamatan didominasi pemilih pemula. Jelang pemilu, pencetakan KTP elektronik di Maluku Tengah meningkat. Sepekan menjelang pemilihan umum atau pemilu 14 Februari 2024, animo warga untuk mengurus kartu tanda penduduk elektronik atau eKTP di Maluku Tengah meningkat. Wahyu, salah satu operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Maluku Tengah Malteng, mengaku sepekan menjelang tanggal pencoblosan, animo warga terus meningkat dari biasanya. Jika biasanya operator mencetak 300 sampai 400 keping KTP, kini meningkat hingga lebih dari 1.000 keping. Dijelaskan lagi, rata-rata mereka yang datang untuk melakukan perekaman baik di kantor Capil maupun di tingkat kecamatan didominasi pemilih pemula. Lanjutnya lagi, untuk menghadapi pemilu tahun ini, pihak Capil Kabupaten Kota di seluruh Indonesia diperintahkan untuk terus melayani pencetakan KTP KK meski di hari libur kerja. Bahkan di hari pencoblosan tanggal 14 Februari lusa nanti, pelayanan Adminduk di kantor Capil masih akan terus dibuka. Siapa yang duluan? Enggak. Atur banyak-banyak. Ayo. Kakak sudah. Kakak sudah. Siapa yang duluan? Kita beralih ke berita lainnya.
sampah tutupi sebagian badan jalan Tulehu, Maluku Tengah. Juga ada kursi sofa yang rusak. Sampah kembali menutupi sebagian jalan raya di kawasan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Senin 12 Februari 2024. Pantauan Tribun6.com sekitar pukul 12 siang, tampak sampah yang dibuang warga itu bertebaran di sisi jalan perbatasan Negeri Suli dan Negeri Tulehu. Tumpukan sampah tersebar memanjang sekitar 20 meter dan nyaris sebagian badan jalan tertutupi. Bahkan terdapat sebuah sofa besar bekas yang dibuang di tepi jalan. Tak hanya mengganggu akses jalan, sampah yang sudah membusuk mengeluarkan aroma tak sedap. Pengendara roda 2 nampak menutupi indera penciuman kala melintas jalan tersebut. Salah seorang warga Diman mengaku kesal melihat kondisi sampah yang makin banyak. Dia berharap adanya perhatian pemerintah yang juga didukung oleh kesadaran warga. Adapun persoalan sampah di kawasan tersebut tak pernah usai. Warga menilai hal itu disebabkan tidak adanya pengelolaan sampah secara terpadu. Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan kantong plastik sampah lagi-lagi menumpuk di sepanjang jalan raya Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 16 Januari 2024. Tepatnya di kawasan perbatasan Negeri Suli dan Negeri Tulehu. Tumpukan sampah nampak merusak keindahan jalan yang masih asri dengan keindahan pepohonan. Salah seorang warga, Madi, mengaku resah akan kondisi tersebut. Menurutnya, permasalahan sampah diakibatkan tidak adanya pengelolaan sampah secara terpadu di Kecamatan Salahutu. Dijelaskan bahwa tidak tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai, baik yang disediakan oleh pemerintah tingkat desa atau negeri hingga tingkat kecamatan. Hal itu mengakibatkan warga secara sembarangan membuang sampah. Kita ke berita selanjutnya. Becak mulai terpinggirkan di Kota Ambon, pengayuh menjerit kesulitan. Transportasi yang semakin beragam dan murah di Kota Ambon nampaknya telah membuat becak terpinggirkan. Dampaknya sangat buruk bagi para pengayuh becak. Salah satunya adalah Arman, 47 tahun, seorang warga Desa Waihero, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon, yang telah mengayuh becak selama 20 tahun. Arman biasanya mangkal di Jalan Ruko Batu Merah, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Namun dalam 5 tahun terakhir pemasukannya menurun seiring semakin sedikitnya penumpang yang menggunakan jasa beca. Hingga saat ini Arman hanya mengandalkan penghasilan dari mengayuh beca meskipun tanpa kehilangan harapan akan munculnya penumpang. Saat ditemui Tribun6.com, Arman sedang duduk di kursi penumpang becanya. Namun hingga tengah hari ia belum mendapatkan satupun penumpang.
Ia juga mengungkapkan bahwa tarif beca bersaing dengan transportasi lain seperti ojek online. Selain itu, ojek online juga lebih cepat dalam mengantarkan penumpang ke tujuan. Ia berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih baik bagi para pengayuh beca di Kota Ambon. Meskipun beca mulai terpinggirkan di Kota Ambon, para pengayuh seperti Arman tetap berjuang dengan harapan agar profesi mereka tetap bertahan. Di sekolah mana ini makan mati ada kapan pulang yang tadi mungkin 100 yang pun 50.000 itu juga ada kalanya dapat, ada kalanya juga pulang kosong lagi. Pulang kosong. Pemerintah kota usahakan harus memberikan kita masyarakat kecil ini setengah mati kita mencari sekarang ini mana habis sekolah anak-anak untuk makan harus baru udah cukup lagi. Iya. Tribuners, ayo rasakan pengalaman kuliner unik di Rumah Makan Apung Mina Bahari Ambon. Bagi para pecinta kuliner yang sedang mencari tempat liburan akhir pekan unik sambil menikmati pemandangan laut yang sejuk, Rumah Makan Apung Mina Bahari adalah destinasi yang sempurna. Terletak di Balai Perikanan Budidaya Laut atau BPBL, Jalan Laksdaya Leowatimena, Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Rumah makan ini menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dengan nuansa alam yang sejuk dan panorama laut memukau. Pemandangan bangunan perkotaan juga dapat dinikmati dari lokasi rumah makan ini. Menurut pengelola rumah makan Apung Mina Bahari, Susi, desain rumah makan ini difokuskan pada suasana alam yang menawan dengan kuliner khas dan lezat. Menu utamanya adalah ikan segar yang diambil dari keramba seperti kakap putih, bebara, dan kerapu macan. Rumah makan ini juga menawarkan menu istimewa seperti ikan kerapu bebek, kerapu tikus, dan lobster mutiara. Selain ikan, tersedia juga menu ayam, cumi, udang, sayuran, dan cemilan lainnya. Untuk minuman, harganya berkisar antara Rp4.000 hingga Rp25.000. Tidak hanya menawarkan pengalaman kulineri yang luar biasa, rumah makan ini juga menyediakan jasa penyewaan speedboat untuk mereka yang ingin mengelilingi Teluk Ambon. Rumah makan Apung Mina Bahari diresmikan pada November 2023. Warung ini dibuka setiap Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sementara Minggu dibuka pukul 5 sore hingga 9 malam. Jika ingin menyewa warung makan ini, tidak dikenakan tarif tempat, tetapi akan dihitung sesuai jumlah pemesanan yang dipesan. Kapasitas warung ini maksimal 60-70 orang.